terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir di training pada hari ini. Semoga bisa aktif, saling berdiskusi dan juga menyenangkan trainingnya ya. Oke, di sini juga sudah hadir Risk Director kita, Bapak Anto. Silakan Bapak Anto untuk sambutannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Tadi salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur ya kita hari ini akhirnya bisa training secara offline. Jadi tolong dimanfaatkan kesempatan untuk training ini. Saya yakin teman-teman sudah menguasai nih materi training dan segala macam izin Bu Rini. Jadi kita mau refresh aja. Mungkin nanti materinya akan lebih detail disampaikan oleh trainers kita Ibu Rini dari Johnson ya, Consulting. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah worried kalau ada yang sesuatu yang memang perlu ditanyakan aja langsung. Ya, jadi kita buat training ini sebetulnya bukan hanya buat tim risk tapi juga buat teman-teman di cabang. Nah ini simultan karena kita kepingin teman-teman juga refresh, teman-teman juga terupdate kondisi terbaru seperti apa. Gitu. Ini yang juga kita lakukan di cabang. Dan lagi-lagi teman-teman juga jangan hanya berpikir oh saya ini jadi trainee aja nih. Waktu ketika teman-teman akan jadi trainers juga gitu. Kenapa? Karena kita dari Risk Directorate itu selalu bikin training ke cabang-cabang, which is pengajarnya adalah internal dari kita semua ini. Jadi saya harap teman-teman semua di sini suatu ketika nanti akan menjadi trainers juga. Artinya apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian praktekkan, kalian juga bisa share ilmunya, knowledge-nya kepada teman-teman di cabang. Karena kalau begitu kita share knowledge itu bukan berarti kita berkurang, malah nambah. Ibaratnya A, kita udah tahu A nih, tiba-tiba jadi A1, A2, A3 sebelum kita B jadi lebih dalam. Gitu ya. Saya nggak mau lama-lama karena kalau lama-lama saya jadi ngasih training soalnya. Hal yang baik buat kita untuk refresh lagi, untuk nambah lagi ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang berada malam. Semangat pagi dong. Pagi. Ada yel-yel nggak Mbak Nur nanti ya? Iya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya untuk hari ini atau mungkin 2 hari ya. Nanti mungkin Sabtu juga besok kita aktivitas ya untuk di training 2 hari untuk di business sharing ya. Jadi discuss, sharing apa yang memang terjadi di lapangan. Nah, nanti tinggal kita bisa sama-sama untuk pecahkan. Seperti tadi mungkin disampaikan juga sharing itu akan menambah ilmu. Jadi tidak ada kita itu tidak berkembang ya. Jadi dari beberapa teman-teman kan lokasinya mungkin ada yang jauh-jauh atau kondisinya yang mungkin menemukan sesuatu yang berbeda ya. Nah, jadi misalnya teman-teman juga bisa yang lainnya bisa sama-sama untuk mengetahui atau bahkan memberikan yang namanya saran ya atau advice di sini. Nah, sebelum memperkenalkan nama saya ini ada di materi background memang sama dengan teman-teman semua, memang lebih banyak di lembaga keuangan. Memang kebetulan saya awali di perbankan ya. Cukup lama, hampir 30 tahun. Nah, diawali dari BCA. Nah, yang terakhir saya ada teruskan jenjang banknya yang mana ya. Jadi yang terakhir aja ada di salah satu bank swasta juga di Sinhan Korean Bank. Nah, saya juga pernah pegang beberapa multi finance seperti teman-teman semua di sini, termasuk salah satunya experience saya ada di BFI seperti sebelumnya karena memang kita grup ya di situ. Nah, sampai detik ini pun kita juga masih saya juga masih incas di kegiatan yang berhubungan dengan finance, kredit analis juga karena memang yang berhubungan dengan bisnis. Nah, beberapa kali kita mendapatkan suatu kegiatan project ya, itu pun kami walaupun swasta harus melakukan yang namanya kredit analis. Sama seperti teman-teman semua menganalisa ya kondisi usaha seperti apa. Yang paling penting nomor 1 tadi seperti yang disampaikan Pak Anto, paymentnya bagaimana? Itu yang paling penting. Nah, jadi jangan sampai kita dianggap titip jual tadi. Kita cuma wah di atas kertas sudah profit nih sekian, achieve nih semuanya, tepuk tangan, mungkin bahkan dapat reward dari pimpinan. Tapi setelah itu pas kita lihat dari neraca terakhir laporan keuangan, kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi intinya itu tadi nggak bisa kembali lagi. Nah, itu yang harus mungkin teman-teman nilai juga di jabatannya. Silakan. Sebenarnya mau ini aja sih, mau sharing. Iya. Dari case yang emang biasanya hari-hari kan kita juga ngerjain ini. Yang terkait tadi, kita kan kalau misalnya dari ya
pelaku bisnis punya target lah, sama bank apa segala macam itu kan punya target produksinya. Cuma ada nih Bu, misalnya case kalau kayak gitu gimana Bu kira-kira case-nya? Juga barangkali ada sharing kan, saya persilakan misalnya, oh memang saya pernah ngelakuin ini, oh case-nya seperti ini ya. Nah jadi memang intinya Mbak Amanda yang perlu kita lihat sebagai bukti otentik yang tadi mungkin saya sudah cerita di sini, kontrak dia dengan bowirnya, siapa pemilik lokasi tambang itu kan, nah atau siapa yang kontrak dia untuk mempekerjakan dia, biasanya kan kontraktor berarti pelaku bisnisnya dia kan kontraktor ya, konstruksi ya. Nah pasti ada dari owner tambang nih yang mempekerjakan dia. Nah itu yang kita harus pegang. Jadi di dalam perusahaan pun kita juga harus melampirkan potensi resiko itu. Jadi istilahnya apa ya? Analisa kita itu nggak boleh abu-abu. Oh katanya, oh misalnya, oh kayaknya. Nah itu nggak ada. Karena memang saat nanti mungkin kita diaudit oleh OJK itu nggak ada. Reason seperti itu kan nggak bisa diterima. OJK minimal itu tadi kita pegang kontrak payung, namanya kontrak payungnya dia. Nah itulah yang di dalam itu klausulnya yang kita pelajari yang tadi saya bicara. Sebenarnya customer itu bagus untuk pembayarannya. Kasus tertentu sewaktu kita analisa untuk cash flow bagus, kemudian aset-asetnya bagus, tapi sewaktu pengajuan dia contohnya mengatakan cuma selama ini kan cuma lihat dari sisi analis nih. Tapi kan tadi Bu banyak share tentang pelaku bisnis, apalagi khususnya di transportasi dan truk gitu kan Bu. Nah ini ada case-case tertentu kita tuh sangat hati terhadap kolateral. Meskipun customer tuh bagus dan dari sisi bisnisnya kan kira-kira apa sih Bu gitu pertimbangan dari pebisnis yang tadinya dia sudah pakai unit yang brandnya bagus tiba-tiba brand yang lain gitu. Itu sih Bu. Oke, ada yang ngalamin juga nggak punya biaya. Nah tapi kalau itu biaya di atas 5 juta itu kita ada perjanjian kita bagi 2. Nah dengan penyewa. Nah itu maksudnya supaya kos kita juga tidak terlalu tinggi, mereka juga tidak terlalu berat. Nah itu sama-sama, makanya kalau di lapangan itu case-nya beda-beda. Tambang pasir, tambang batu beda-beda kondisinya ya. Gitu. Pinter-pinternya kita mengambil misalnya kepo di tempat lain. Oh rata-rata di sana siapa? Termasuk yang tadi saya cerita, saya nggak pernah nanya sama pelaku bisnis yang bersangkutan. Jujur. Besar obligasi seperti apa gitu. Terus apa lagi? Ya dia pengadil itu penambahan unit buat apa? Iya, penambahan unit kan pasti dia dapat ada yang mau sewa lagi nih, ya kan? Pasti kan dia minta nih ke beberapa perusahaan multi finance nih, seperti itu. Nah itu tadi ya. Jadi intinya Pak Jody betul kita nilai dulu. Karena apa? Aset yang dia punya itu bukan aset yang kita ikat. Kita sama operator, ya. Setiap nanti report itu disampaikan ke kita, Bu. Sudah masuk hampir 200 jam ya nanti jam 1 siang Ibu harus tahu. Mereka nih harus minta SPK saya dari atas. Saya tuh sering pesan unit misalnya ke Armada gitu ya, Bu saya pesen 5 unit ya. Ibu dapat kontrak dari PT mana? Oh dari PT A. Kontraknya Bu. Baru dia berani. Kejadiannya kalau mopnya ini siapa yang tanggung? Jujur ya ini saya cerita. Sebelum kita rental aja mopnya itu saya transfer dulu. Seperti itu. Itu resikonya. Nah makanya saya bilang tadi bisnis rental itu sangat aman dia gitu. Tapi itu tadi SPK-nya dia season begitu. Kita mulai dulu aja ya. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat semua. Semangat ya Sabtu ya. Tetap semangat ya. Nah jadi jangan sampai kita istilahnya aktivitas kita semuanya semangat kita segala macam ada mindset untuk dinilai dengan sesuatu yang itu tadi yang bagi saya sih kurang ini ya dibandingkan dengan masa depan kita yang lebih panjang. Nah seperti kemarin kan Pak Anto kan sampaikan semua nanti bisa jadi trainer. Dulu saya pertamanya begitu. Jadi setiap hari itu memang kita dituntut untuk bisa membawakan suatu materi. Itu setiap hari. Gantian. Nah, misalnya kita divisi kredit nih, ya gantian tiap pagi itu siapa yang mau menyampaikan sebuah materi apapun itu tentang pekerjaan kita, semuanya share itu hampir tiap pagi. Jadi di Gilead mulainya memang kita bisa mulai masing-masing ya kan. Nah, kewenangan itu juga berhubungan dengan tingkat resiko. Nah, jangan sampai resiko atau mungkin kesalahan yang fatal itu ada di kita, kan seperti itu.
memang kita nggak akan menghambat, malah kita pinginnya membantu mereka untuk gimana caranya ini approval gitu ya. Dimana teman-teman ada SHM, ada HGB atau HGU. Nah, ya girik itu ada kalau di desa itu pasti, atau ketok dia itu loh kalau di kampung itu namanya gitu ya. Nah ini yang kita lihat dulu peruntukannya itu ya, izinnya. Nah baru dengan teknologi juga kita lihat. Nah jadi masing-masing ini berfungsi untuk memeriksa kondisi-kondisi itu. Adminnya yang terima, Bu ada pertanyaan, kita garisin kita bukan paranormal. Kalau cuma data satu, kita mau menganalisa apa? Ini apa? Oh ini pointer. Ini berapa lama bertahan? Kita kan harus buka dulu baterainya. Pak, wewenang saya ada approval nggak Pak? Sesuatu yang bagi perusahaan atau siapapun itu artinya nggak boleh. Misalnya sampai ada resiko, manajemen juga mohon maaf pasti akan menyalahkan Anda. Jadi kita bisa bicara di situ. Oh ternyata piutang inilah yang tadi yang ada di profit. Yang saya kemarin cerita tidak bisa menjadi cash kalau dia tidak cair. Nah berarti semua laporan itu estimasi. Karena ini belum cair. Tapi kalau sudah cair, nah itulah pencatatannya yang sebagai cash basis atau dasar pencatatan yang valid. Memang agak besar, makanya selalu saya sampaikan saya punya budget adalah di 15% itu paling besar. Tapi kalau di transport bisa 5%. Saya itu nggak dapat. Bu, mau nanya sedikit Bu. Iya. Tapi pertanyaan intermezzo sedikit sih Bu. Relate sama yang kita bahas. Ibu kan pelaku usaha ya, bukan kontraktor gitu. Saya punya penasaran aja sih Bu. Setiap di jalan kan harus ada pengerjaan kayak pipa-pipa, PLN gitu kan. Kadang-kadang kalau sudah selesai nggak diberesin lagi tuh Bu, jalannya Bu aja. Nah, itu biasanya ngelesain tuh. Gini, itu kontraktornya. Apa? Gini. Jadi training 2 hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan nanti di tempat kerja bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan prestasi yang teman-teman dapatkan bisa lebih bagus dari hari ini. Oke, terima kasih banyak. Kita yang makasih Bu.